Ya, sekarang karakteristik junction dioda. Ini kita lihat ya. Ini adalah karakteristik tegangan arus dari dioda. Lihat pada daerah forward biasnya, itu pada daerah di mana anoda lebih positif pada katoda. Sedikit saja tegangan jatuh pada awalnya 0, kemudian naik sedikit, kemudian sedikit perubahan dari tegangan dioda, maka arusnya tiba-tiba melonjak. Nah, pada daerah inilah bisa dikatakan ya bahwa dioda berfungsi sebagai saklar. Oke, kemudian di bawah tegangan thresholdnya, anggaplah di sini ya, arus dikatakan 0. Kemudian saat tegangan negatif, lihat arusnya 0. Ya, jadi tidak ada arus yang mengalir, kecuali nanti namanya arus saturasi, tapi arus saturasi itu kecil sekali, bisa diabaikan. Sampai ini sebenarnya panjang ya, dari sini ke sini panjang banget. Skalanya ini nggak cocok, ini dipotong supaya kelihatan arus breakdown, tegangan breakdownnya. Nah, sampai mencapai tegangan tertentu, tegangan negatif tertentu, di mana katodanya lebih positif pada anoda, maka bisa dikatakan junction dari dioda itu tersebut jebol. Dengan kenaikan negatif dioda sedikit, arus juga naik. Jadi sama seperti yang pada saat forward bias. Nanti apakah daerah breakdown ini ada fungsinya? Ada. Pada daerah breakdown ini, karakteristik breakdown ini digunakan pada dioda Zener, yang dioda Zener itu berfungsi sebagai penyaras sederhana atau penstabil tegangan sederhana. Oke, ini kita lihat ya, forward region ditentukan oleh tegangan lebih besar pada 0. Berarti ini ya, ini adalah forward, ini adalah reverse, kemudian breakdown region, daerah region tuh, nah ini adalah daerah di mana dioda itu breakdown, bukan reverse lagi, breakdown, tapi dia sudah berfungsi sebagai saklar. Kalau pada reverse kan sebagai saklar terbuka, sedangkan di breakdown sebagai saklar tertutup. Ya, ini ada tegangannya VCK. Nah, tapi kita nanti fokusnya ke sini ya, dioda forward bias. Lihat nih, pada saat tegangan 0,7 bisa dikatakan dioda sudah full on. Jadi dioda sudah sebagai saklar tertutup. Sedangkan 0,5 ini bisa dikatakan dioda mulai aktif. Gitu. Nah, ini ada persamaan penting ya. Ini adalah persamaan arus saat forward bias. Jadi ini harus kalian hafal. I sama dengan IS. IS adalah arus saturasi, eksponen. V adalah tegangan dioda, dibagi VT. VT ini adalah tegangan thermal. Nanti kita lihat dikurangi 1. Oke. Nah, ini bersifat konstan, tergantung dari dioda dan suhu. Disebut dengan parus saturasi, yang besarnya tergantung dari parameter fisik dioda. Atau juga disebut dengan arus skala. Ya, jadi IS ini proporsional terhadap area pertemuan PN. Dengan besar area 2 kali, maka IS naik 2 kali. Jadi kalau kalian ingin naikkan IS-nya, tinggal area pertemuan PN-nya 2 kali diperbesar. Atau dengan cara lain, diodanya di paralel aja. Dioda di paralel, itu berarti sama aja kita menaikkan IS. Tapi gunanya buat apa gitu loh. Pada dioda sinyal, ya, IS kelipatan dari seperempat mili 15 ampere. Nilainya sangat terpengaruh dari suhu. IS naik 2 kali lipat tiap kenaikan 5 derajat. Jadi misalkan naik 10 derajat, berarti itu IS-nya udah naik 4 kali lipat. Ketika tiap 5 derajat naik 2 kali. Kalau 10 derajat berarti naik 4 kali. Nah, ini tadi tegangan thermal. Tegangan thermal ini merupakan konstanta ya. K adalah konstanta Boltzmann, T adalah suhu dalam Kelvin. Kemudian Q adalah seperti biasalah muatan. Nah, ini sehingga pada suhu ruangan VT adalah 25,3 mV. Tapi ada juga orang nyebut 26 mV, ada yang 25. Ini tepatnya mungkin 25,3 ya.
Oke, tapi karena nilainya kecil sekali, milivolt mau 26 atau 25 sama aja. Oke, nah ini kita lihat ya, pada arus power ketika I jauh lebih besar pada IS, persamaan ini disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi maksudnya apa? Tadi kita lihat ya, ini kan ada min satunya. Kalau misalkan IS kali VT ini jauh lebih besar dari min 1, maka min 1 jadi hilang. Sehingga persamaan kita tinggal I sama dengan IS eksponensial V dioda dibagi VT. Nah, nanti ada penggunaan dioda, misalkan kalian menggunakan persamaan ini, min satunya bisa dihilangkan saja. Oke, atau ini kita lanjut ya, atau dalam bentuk logaritma seperti ini, bla 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 bla. Nah, sekarang misalkan arus I1 pada V1 adalah ini. Kemudian tegangan kita rubah menjadi arus I2. Ini kan lihat nih, V2-nya berubah. Ini V1, ini menjadi V2, ini I1, ini I2, oke ya. Kemudian jika dibandingkan I1 dibagi I2, I2 dibagi I1, ini dibandingkan, maka ketemu persamaan ini. Nah, dapatlah persamaan akhirnya V2 min V1 sama dengan VT dan I2 per I1. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mencari tegangan pada arus tertentu. Jadi misalkan pada datasheet diketahui arus sekian, arus 1 mA menghasilkan tegangan diode 0,7 atau 0,7 volt menghasilkan arus diode 1 mA misalkan. Nah, kemudian kita bisa ada berandai-andai nih. Oh, kalau misalkan tegangan saya misalkan 0,78, kira-kira arusnya berapa ya? Nah, kita gunakan aja persamaan yang ini. Berarti I1-nya 1 mA, ya, I2-nya misalkan 0,78 mA, VT tadi 25,3 mV, V1 adalah 0,7. Nah, kita bisa tahu berapa V2-nya. Gitu, ini persamaan ini penting sekali ya. Nanti digunakan saat kalian mencari titik kerja atau titik key, titik bias dari diode. Nah, ini ya, sudah saya kotakin, ini penting sekali. Tapi kita biasanya bermain dalam log aja ya. Ya sama aja sih, ini atau ini. Oke. Nah, ini cut in voltage. Cut in voltage itu adalah ini, tegangan ini ya. Nih. Jadi bisa dikatakan ini adalah thresholdnya. Kalau sudah di bawah 0,5, diode sebenarnya udah mati gitu. Harus terputus. Di atas 0,5 harus mulai ada. Oke, bisa dibaca aja ya. Nih, sehingga untuk dikatakan diode benar-benar mengalirkan arus, tegangan jatuh pada diode harus sebesar 0,6 volt hingga 0,8 volt. Nah, 0,6 kalau 0,8 itu perubahan arusnya itu tinggi sekali, drastis. Oleh karenanya bisa kita ambil rata-rata ya, kita baca tegangan diode pada diode on itu yang 0,7. Nanti ini kita pakai pada saat kita menganalisa diode secara cepat. Kita langsung tentukan diode tegangannya 0,7. Oke, nah ini untuk mencari IS, kita tinggal belajar aja ya, matematis. Nah, ini pengaruh suhu pada diode. Jadi diode itu perubahan tegangan ya, itu harusnya juga lebih tinggi gitu. Lihat ya, pada saat tegangannya membesar untuk menuju arus tertentu, suhu tertentu, berarti lebih bagus saat arus tinggi dong ya. Dengan tegangannya sama, arus sudah besar pada suhu yang lebih tinggi. Lihat nih, anggap sini ya, tegangan sama, ini masih kecil, sedangkan ini udah melonjak. Nah, ini penting, perlu kalian ketahui, arus pada reverse itu sebenarnya tidak nol, tapi ada arus yang mengalir ke arah katoda anoda yang besarnya adalah IS. Jadi harus balik, tapi jangan khawatir, arusnya kecil sekali dapat, jadi bisa diabaikan. Lihat nih, arus IS adalah di geseran ini ya, jadi kecil sekali. Kalian baca aja ini. Oke, ini gampang lah, dikerjain aja ya. Ini juga dibaca aja.
Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting saya jelasin. Modeling default BIOS karakteristik. Jadi misalkan ada rangkaian seperti ini, ada sumber tegangan kita namakan VDD, diode ya. Ada ulangi lagi, sumber tegangan VDD, ada diode, ada R. Oke. Kemudian ini kita kasih nama arus ID, tegangan diode, positifnya di atas, negatif di bawah. Ini adalah VD. Oke. Jadi diode ini nanti akan kita modelkan menjadi 3. Ada mode akurat, kemudian mode ideal, kemudian mode tegangan jatuh 0,7. Kalau mode diode ideal tadi udah ya, baru diode itu. Kalau misalkan anoda lebih positif, anodanya lebih positif pada katoda, maka diode kita anggap saklar on. Nah, itu mode diode, mode ideal. Tapi kalau misalkan katodanya lebih positif pada anoda, maka diode menjadi saklar off atau saklar terbuka. Tidak harus memanggil sama sekali. Nah, itu adalah mode ideal sekali lagi. Nah, ini adalah exponential model. Exponential model adalah model diode yang paling akurat pada daerah voltage. Jadi kalian hanya gunakan metode ini jika kalian benar-benar ingin menghitung arus dan tegangannya secara akurat. Tapi kalau kalian hanya misalkan ingin melihat performa dari suatu rangkaian saja, atau ingin melihat apakah rangkaian ini bekerja apa enggak, kalian tidak perlu menggunakan exponential model. Kalian bisa gunakan model yang ini ya, ini. Jadi model yang 0,7 volt ini. Tapi itu nanti. Jadi sekali lagi exponential model jika kalian gunakan jika kalian benar-benar ingin mencari tahu berapa sih tegangan jatuh pada diode, arusnya berapa secara akurat. Gitu. Tapi kalau hanya untuk melihat performa suatu rangkaian, nggak perlu, kelamaan nanti cara ngerjainnya. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Jadi arus diode adalah ini. Oke. Nah, persamaan arus diode juga bisa diperoleh dari VD min VD per R, ya kan? Jadi ada 2 buah persamaan ID. ID itu bisa ditentukan oleh tegangan diode dan arus. Ini arus saturasi, ini konstanta berarti ditentukan oleh tegangan diode, atau kita gunakan persamaan ini. Dari mana? Nah, ini arus ID, lihat nih ya, adalah node ini dikurangin node ini kan, berarti VDD dikurangin VD dibagi R adalah arus ID, atau ID adalah ini kan gitu. Nah, kita bisa nanti ketemu berapa ID berapa VD-nya ya. Tapi kalau kalian coba masukin jelas nih, VD itu tidak linear terhadap ID. Jadi kalau misalkan langsung ID kita masukin ke sini, hasilnya kita nggak bisa menemukan, kecuali kalau kita gunakan iteratif secara metode iterasi gitu ya. Atau sekali lagi kita menggunakan graphical analysis secara grafik. Maksudnya apa grafik analisis? Ini seperti ini ya. Kita lihat persamaan ini kan persamaan garis lurus ya, dengan variabelnya adalah VD dan keluarannya ID kan gitu ya. Persamaan garis lurus dengan keluarannya ID, variabelnya ID ya. Oke, nah seperti ini kan. Jadi persamaannya nih, ini adalah inputnya, ini adalah keluarannya. Kita bisa buat menjadi garis lurus seperti ini. Nah, kemudian persamaan yang ini ID sama dengan IS bla 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 ini kita superimpose di grafik ini ya. Kita buat grafiknya, kita superimpose, kita timpakan lah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat titik perpotongannya. Nah, titik perpotongan ini kita sebut dengan titik operasi. Kita bisa tahu nih, maka diode kita nanti arusnya berapa saat dia beroperasi. Oh, ini ID sekian dan VD-nya ini. Gitu. Cuman kekurangan dari metode ini, kalau misalkan grafik kalian skalanya nggak benar, otomatis tentukan VD dan ID-nya jadi salah gitu. Jadi harus benar. Ya. Dan juga jika rangkaiannya kompleks, maka akan susah membuat garis beban. Oh ya, ini disebut garis beban ya. Garis beban dengan kemiringan min 1/R gitu.
Jadi kalian sudah bisa membuat gambar ini atau buat sketsanya. Ya, berapa tegangan di sini, berapa tegangan di sini. Oke, ingat, mungkin perlu kalian saya tambahin ya. VDD per R-nya apa? Ini saat V sama dengan 0, ya kan? Saat V sama dengan 0, maka I sama dengan VDD per R. Coba lihat. Saat VD-nya 0, maka ID sama dengan VDD per R, kan? Kemudian saat ID-nya 0, maka VD-nya sama dengan VDD. Nih, VDD. Gitu ya. Nah, ini sekarang menggunakan iteratif. Iterasi ini lumayan ini ya. Lumayan panjang kerjanya. Tapi bisa kita gunakan bisa kita gunakan MATLAB untuk mengerjakan supaya cepat. Oke, misalkan temukan arus ID dengan tegangan VD bla 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 5 volt dan R 1 kilo ohm. Berarti ini 5 volt, R adalah 1 kilo. Ya. Asumsikan, nah ini kita punya data sebelumnya bahwa diode ini jika tegangan jatuhnya 0,7 volt, maka arus yang mengalir adalah 1 mA. Nah, ini datanya sebelumnya. Tapi ingat, data ini ya kita pakai bukan saat nih tegangan VDD-nya 5 ohm, R 1,5 kilo, bukan. Ya. Bukan saat ini. Jadi anggaplah ini datasheet dari datasheet. Oke, bagaimana kita mencari titik ininya arus diode dan tegangan diode saat kondisi ini, ya, dengan data awal ini. Nah, kita gunakan iterasi. Nanti akan saya jelaskan ini menggunakan kertas saja ya, di kertas. Kalau menggunakan ini susah, soalnya harus digambar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan metode exponential model iterasi, yaitu pada example 4.4. Mungkin kalian nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Ini bisa dijelaskan dengan gambar ya. Ini ada rangkaian seperti ini. Oke, plus minus VD. Ini adalah ID. Ini R 1 kilo. Adalah VDD 5 volt ya. Kita ingin cari tahu berapa VD dan ID-nya, kan gitu. Kalau misalkan secara grafik ya, kan kita langsung gambar garis beban. Ini VDD, VD, ID, ini adalah VDD per R. Kemudian kita gambar IS eksponensial VD per VT, gitu ya. Dapatlah titik ininya adalah VD, ini adalah ID. Berarti arus ID-nya adalah ini, arus tegangan VD adalah ini. Dapat kan secara cepat. Tapi kelemahannya kalau ini bahwa kita membutuhkan secara akurat kan gitu. Grafiknya harus benar skalanya, kemudian kita timpakan, maka kita bisa dapat tegangannya. Ya, tapi kalau misalkan kita nggak bisa gambar secara akurat, kita gunakan aja persamaan yang udah ada, yaitu pertama kita cari dulu persamaan garis bebannya, yaitu ID sama dengan tegangan ini dikurangi tegangan ini, VDD dikurangi VD per hambatan R, ya kan, berarti 5 dikurangi VD dibagi 1 kilo, gitu ya. Saya terus bilang ya, VD sama dengan 5 min VD per 1 kilo. Oke, ini adalah persamaan dari garis beban. Kemudian kita juga gunakan persamaan yang ini. V2 min V1 sama dengan 0,06 log I2 per I1. Nah, ini akan kita gunakan untuk dua persamaan yang digunakan untuk iterasinya. Oke, dari slide kan ya, dari slide yang pertama VD-nya kita tahu bahwa dari datasheet ya, saat VD-nya 0,7 volt, maka didapat ID-nya adalah 1 mA. Ini dari datasheet kan, dari datasheet. Ini 0, tapi datasheet ini belum termasuk diode datasheet kita tidak pasang pada rangkaian seperti ini, ya.
Cuma kita tahu data awal bahwa diode jika dikasih tegangan 0,7 volt maka arusnya sekian. Nah, sekarang diodenya dipasang pada rangkaian seperti ini. Nah, berapa arusnya kan gitu. Nah, kita gunakanlah data ini untuk mencarinya nanti. Oke. Masukkan 0,7 ke sini. Berarti kan ID 5 min 0,7 per 1 kilo. Sama dengan berapa? Itu adalah 4,3 miliampere. Nah, kemudian dari persamaan ini, kalau sudah belajar sebelumnya ya, persamaannya kita gunakan untuk mencari untuk data yang sudah diketahui, kita bisa tahu kira-kira berapa tegangan atau arus diode saat tegangan dan arus itu berbeda. Oke, kita udah tahu bahwa tegangan 0,7 harusnya sekian, ya kan? Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan ini, rupanya arusnya sekian. Nah, kalau arusnya sekian, ya, kira-kira berapa tegangan diode tersebut? Nah, kita masukkan 0,06, log I2-nya adalah 4,3 ya. Dibagi I1, I1-nya adalah yang awal tadi. 1 V2 plus V1, V1-nya adalah 0,7. Ya kan? Maka didapatlah I2-nya, V2-nya adalah 0,738 volt. Ini dapat nih. Nah, kemudian ini kita masukkan lagi ke sini, ke persamaan ini lagi. Ini sama dengan 5 min 0,738 per 1. Berapa? Adalah 4,262 miliampere. Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan ini lagi. Ya, jadi V2 sama dengan 0,06 log I2-nya tadi ini ya, 4,262 dibagi I1-nya adalah yang ini, 4,3 tambah tegangannya adalah yang mana tadi? Ini 0,738. Nah, hasilnya adalah sama 0,738. Oke, ini berarti sudah benar nih. Berarti iterasi kita sekian, selesai. ID adalah 4,262 miliampere dan VD-nya adalah 0,738 volt. Ini harus kita dapat. Nah, ini adalah contoh metode iterasi. Mungkin kalian nggak ngerti maksudnya gimana sih contoh iterasi itu. Nggak ngerti nyambungnya ke logikanya gimana. Jadi gini. Oke, maksudnya seperti apa sih ya segambar ya. Oke, ini ada garis bebannya ya. VD, ini IC, kemudian ini VDD per miliampere ya. VDD per R, ini adalah VDD. Kemudian ini adalah garis bebannya. Diketahui VD-nya 0,7, ya IC-nya, ID-nya adalah, kok ini IC sih? ID sama dengan 1 miliampere. Oke ya. Jadi misalkan anggap di sini ya, anggaplah di sini. Oh, di sini aja deh. Ini 0,7 misalkan, IC-nya di sini. Ini kalau datasheet. Nah, tapi kan diode ini kita pasang pada rangkaian yang mempunyai garis beban ini. Maka 0,7 kita tak pasangkan ke sini. Dapat ID-nya. Kemudian ID ini kita gunakan ini. Kita kenakan ke sini. Dapat VD2. Gitu. VD2 kenakan ke garis beban, dapat ID2 lah ya. Kemudian dikenakan ke sini lagi, dapat ini ke sini lagi, ke sini, lama-lama ke titik ini, gitu. Itu maksudnya iterasi. Jadi yang pertama awalnya kan di sini, awalnya di sini ya, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini, lama-lama ke sini. Nah, jadi materi iterasi kita mengambil mengulang-ulang terus, masukkan nilai terus sampai akhirnya kita menuju di mana VD dan ID-nya nggak berubah lagi. Nah, disitulah titik Q kita. Ngerti kan ya? Ya, semoga dimengerti deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.